selamat sore pemirsa di rumah. Berjumpa lagi bersama saya Yonus Mir dan saya Adelia Fadila dalam program Kampungku. Nah pemirsa, seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Benar banget Yon, dan tentunya bagi pemirsa di rumah yang ingin desanya atau kampungnya diekspos, langsung aja hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Iya, nah pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa daerah Sumsel ini memiliki beberapa kabupaten kota. Salah satunya yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana di kabupaten ini terdapat sebuah desa yang namanya Desa Lingkis. Dan di Desa Lingkis ini terdapat sungai yang mana kalau kita lihat di pinggiran sungai itu banyak perahu yang kerap kali dijadikan sebagai alat transportasi untuk masyarakat yang tinggal di daerah Desa Lingkis ini. Wow, Yon, ternyata di Desa Lingkis ini untuk modal transportasinya itu masih sederhana ya, menggunakan perahu jukung. Iya. Kira-kira perahu jukung tuh sama nggak ya dengan perahu ketek? Nah, ini dia nih, aku juga penasaran. Gimana sih bentukan dari perahu jukung? Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Lingkis masuk ke dalam Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berjarak kurang lebih 40 km dari kota Palembang, atau dapat ditempuh sekitar 1 jam dalam perjalanan darat. Dalam perjalanan kita akan melewati jembatan membentang di atas Sungai Lingkis. Jika berhenti sejenak, kita dapat melihat pemandangan yang unik. Di atas aliran Sungai Lingkis terlihat puluhan perahu yang tengah bersandar atau tertambat di dermaga kecil di pinggir sungai. Perahu atau kapal jukung, begitulah orang menyebutnya. Sarana transportasi sungai ini telah menjadi bagian hidup masyarakat Lingkis secara turun-temurun. Menurut salah seorang warga setempat, Zakaria, perahu jukung merupakan nafas kehidupan mereka. Tidaklah mengherankan jika kepemilikan perahu jukung terbanyak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, berada di Kecamatan Jejawi, tepatnya di Desa Lingkis. Hampir setiap kepala keluarga di Desa Lingkis memiliki perahu jukung. Konon kabarnya, jumlah perahu jukung di desa ini mencapai 50% dari jumlah penduduk. Perahu jukung bagi masyarakat Lingkis tak ubahnya seperti kendaraan. Menjadi alat utama transportasi dalam keseharian maupun penunjang dalam mencari nafkah. Kalau sejak motor jukung dipergunakan ini sudah dari zaman ke zaman sih. Seingat aku sudah usia 50 ke atas sekarang ini, sebelum saya lahir sudah punya motor jukung. Sampai sekarang. Jadi semakin lama semakin jukung itu semakin banyak oleh karena masyarakat semakin bertambah. Nah, jadi yang namanya jukung itu itulah menjadi pandoman kehidupan kami untuk masyarakat Desa Lingkis. Dari bobot puluhan sampai ratusan ton, perahu jukung dijadikan warga sebagai alat transportasi untuk mengangkut berbagai bahan kebutuhan, seperti 9 bahan pokok, bahan bangunan, pupuk, bahan bakar minyak, dan sejumlah barang kebutuhan lainnya. Selain menyusuri aliran sungai selama bertahun-tahun, nahkoda dan awak perahu jukung juga menyambung nyawa, membelah gelombang samudra untuk mengantarkan barang kebutuhan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, tidak jarang juga dari satu pulau ke pulau lain yang letaknya berjauhan. Regenerasi pelaut jukung Desa Lingkis terus berlanjut sampai saat ini. Para orang tua mewariskan keterampilan menahkodai perahu jukung kepada anak cucunya. Oleh karena itu, Sungai Lingkis tidak pernah sepi dari keberadaan jukung. Perahu jukung yang berlabuh di Sungai Lingkis hanya sebagian kecil, mengingat banyak di antaranya tengah berlayar
menyusuri ruas-ruas sungai, mengantarkan barang pesanan atau mungkin tengah sandar di muara sungai karena tidak dapat memasuki alur Sungai Lingkis yang sempit. Ini adalah kehidupan masyarakat Desa Lingkis yang mana bersifat turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu. Sepengetahuan kami, termasuk ciri khas Desa Lingkis, mereka menggunakan 90% tongkang laut. Jadi untuk mata pencaharinya sekitaran Sumatera Selatan, ada juga yang ke daerah Bangka, ke Kepulauan Riau, ke daerah Lampung dan sekitarnya. Setelah berlayar berhari-hari, biasanya para nakoda dan awak jukung Desa Lingkis beserta jukungnya akan kembali menemui keluarga dan sanak kerabat menjelang Ramadan serta hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Di saat-saat itulah Sungai Lingkis akan dipadati perahu jukung berbagai ukuran dengan beragam corak dan warna-warni, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, Yohan, ternyata perahu jukung ini tidak hanya sebagai alat transportasi masyarakat sekitar, tapi juga sebagai alat mode transportasi untuk mengantar barang. Iya, dan juga katanya ini jumlah dari perahu jukung sendiri itu 50% dari jumlah warga yang berada di Desa Lingkis ini. Wow, banyak sekali ya. Betul. ternyata. Jadi kalau kita berkunjung ke Desa Lingkis itu masih terasa vibes desanya karena suasana yang asri dan juga dari mode transportasinya juga yang masih sederhana ya. tradisional. Nah, ngomong-ngomong tentang desa itu kan pasti terkenal dengan suasana yang sejuk, terus juga tempatnya yang asri. Tapi kalau kita yang tinggal di daerah perkotaan itu problematikanya kadang pengen healing, tapi kalau mau ke daerah perdesaan itu kadang mikir, aduh jaraknya jauh banget ya. Nah, kita udah ada solusinya sih sebenarnya ya. Apa tuh kira-kira? Jadi kalau kita baru mau berkunjung ke Kota Palembang ataupun masyarakat yang tinggal di daerah Kota Palembang ini wajib banget namanya datang ke Cafe Covental. Covental tepatnya di Jalan AKBP Agus atau dekat Golf. Langsung aja deh cari di Google Maps, pasti langsung ketemu Covental. Karena nggak perlu dijelasin, udah lihat dari suasana yang tahu sekarang ya, ini kayaknya udah masyarakat kelihatan sekitar ini. asri ya, asri, nyaman, dan juga nih tepat banget untuk dijadikan tempat kita menghabiskan waktu bersama orang-orang yang tersayang. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Danau Ranau. Nah, kira-kira ada apa sih di Danau Ranau ini, Yan? Sama seperti tadi, kita masih akan melihat yang namanya perahu, tapi beda, bukan perahu jukung, melainkan perahu yang sedikit lebih kecil. Itu menjadi khas perahu transportasi untuk masyarakat yang tinggal di daerah Ranau. Nah, ternyata juga masyarakat di Danau Ranau ini tidak hanya tentang perahu aja nih, Yohan. Karena di sini juga ada ikan mujair yang menjadi salah satu penghasilan mereka, dan juga ikan mujair ini bisa menjadi lauk pauk mereka makan sehari-hari. Betul, tapi yang lebih kita bahas hari ini adalah perahunya ya. Jadi kira-kira bagaimana bentuk dari perahu yang menjadi khas dari daerah Ranau ini? Apakah sama dengan perahu jukung tadi? Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Danau Ranau tak hanya menjadi tempat wisata saja, namun memiliki manfaat ekonomi lain bagi warga sekitar. Kekayaan alam ini dimanfaatkan untuk mata pencarian warga di sekitaran Danau Ranau, salah satunya nelayan. Danau Ranau identik dengan ikan mujair segarnya, sehingga banyak nelayan yang mencari ikan di Danau Ranau. Selain dapat dijual, hasil tangkapan ikan juga dapat disantap bersama keluarga.
Nah, inilah perahu khusus yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Bentuknya ramping dan panjang. Walaupun ramping, perahu tak mudah terbalik karena memiliki cadik sebagai penyeimbang. Di desa Surabaya Timur, tepat di tepian Danau Ranau, para nelayan saling bekerja sama membuat perahu. Alat yang digunakan masih tradisional, salah satunya beliung. Namun kadang ada beberapa warga menggunakan alat mesin agar pengerjaan lebih cepat. Kayu yang digunakan yaitu kayu kerangkunan. Kayu ini ditanam sendiri oleh warga. Namun kayu ini cukup sulit ditanam. Proses pembuatan perahu dipahat terlebih dahulu dengan alat khusus. Proses pahat ini memakan waktu 2-3 hari pengerjaan. Setelah itu dijemur 1-2 minggu. Setelah kering, barulah dilakukan pengecatan. Kayu-kayunya nanam sendiri. Nanam sendiri. Ini biasanya dijual kemana, Pak? Ini biasa pakai sendiri. Kalau dijual biasanya harganya berapa, Pak? Minimal 1 juta lah. Kalau kayak gini, paling murah itu. Tergantung kayunya juga, kayu kayak gini paling 1 juta. Ada lagi yang lebih bagus dari ini. Kayu itu minimal paling tidak 3 jutaan. Setelah cat kering, barulah perahu dapat dipakai. Perahu yang dibuat warga tidak untuk dijual, melainkan untuk para nelayan di desa Surabaya Timur mencari ikan. Namun jika perahu ini dijual, kisaran harga antara 1 juta hingga 3 juta rupiah tergantung kayu yang digunakan. Perahu ini hanya bisa dinaiki oleh 1 orang. Biasanya para nelayan akan menjebar jala atau jaring di pagi hari di Danau Ranau. Kemudian di sore hari nelayan kembali ke Danau Ranau untuk mengambil hasil jala. Dan saudara, inilah hasil perahu yang dibuat oleh warga di pinggiran Danau Ranau yang juga menjadi salah satu mata pencahariannya sebagai nelayan mencari ikan di Danau Ranau. Nah, yang ternyata perahunya ini berbentuk panjang dan ramping, dan untuk pembuatannya itu sekitar 2-3 hari untuk pemahatan kayu, dan kayunya akan dijemur 1 hingga 2 minggu nih ya. Iya, itu juga karena pembuatan perahu ini dilakukan oleh masyarakat sendiri dan juga masih dilakukan secara tradisional dengan metode beliung, tapi ada beberapa juga melakukan metode dengan menggunakan mesin agar pengerjaan pembuatan perahu ini lebih cepat selesainya. Betul banget ya. Dan tentunya perahu ini walaupun panjang dan ramping tetap bisa seimbang nih Yohan, karena ada cadiknya di situ. Iya. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara pembuatan pempek, tapi berbeda. Kalau biasanya pempek itu terbuat dari ikan, ini terbuat dari ubi. Kira-kira bagaimana? Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Kampungku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Yon, seperti yang sudah kita janjikan tadi sama pemirsa, bahwasanya kita akan melihat pembuatan pempek dari bahan dasar ubi. Tepatnya di Kabupaten Pali, di Desa Sukaraja. Iya, jadi kalau misalnya kita mikir gimana sih ubi ya, yang tadinya tuh keras kan, biasanya tuh cuma digoreng ataupun direbus, ini bisa dijadikan sebagai bahan dari pembuatan pempek. Betul, Karena biasanya itu kalau nggak dari tepung Ikan. kanji, dari ikan, itu tuh nggak bakal jadi pempek kan? Iya. Nah ini kira-kira memang sangat kreatif bahan sekali ya. dasar ubi ya di Kabupaten Pali ini. Kira-kira gimana sih pembuatan pempek dari bahan dasar ubi? Ini dia liputannya untuk Anda. Yuk. Desa Sukamaju, Kabupaten Pali, terletak di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali ini, memiliki mayoritas warga dengan suku Jawa dan warga asli Pali. Warga Jawa yang bermukim di Desa Sukaraja ini kebanyakan para transmigran dari Pulau Jawa yang diberikan lahan dan tempat tinggal agar dapat berkembang dengan usaha bercocok tanam. Salah satu hasil bumi yang ditanam adalah singkong atau ubi kayu. Warga desa kebanyakan menanam tanaman palawija ini di pekarangan mereka karena mudah ditanam. Dengan berlimpahnya hasil ubi kayu membuat pemerintah Kabupaten Pali berinovasi dan membimbing warga desa mengolah ubi menjadi produk UMKM yang menghasilkan produk turunan. Ubi diolah menjadi tepung mokaf. Pengolahan tepung mokaf yang membutuhkan proses dan tahapan ini diolah oleh para ibu-ibu Desa Sukaraja secara bersama. Mulai dari penanaman, merawat, dan memanen, hingga proses pengupasan ubi kayu ini dilakukan secara terperinci. Agar ubi yang dijadikan tepung mokaf ini dapat menjadi bahan baku yang sempurna saat proses pengolahan produk makanan. Setelah pengolahan menjadi tepung mokaf, barulah bahan baku utama ini dapat diolah menjadi produk makanan seperti mie, pempek, dan makanan ringan khas Pali lainnya. Ubi tadi diolah menjadi tepung mokaf. Nah dari mokaf tadi Pak, dari mokaf ini berbagai macam olahan makanan yang bisa mereka buat dan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Di samping mereka selaku petani baik sawit maupun karet yang selama ini mereka lakukan. Siap, Dik? Dah. Dengan inovasi dan kreativitas dari masyarakat inilah, pemerintah Kabupaten Pali mulai berupaya mendukung serta memfasilitasi beberapa desa lain agar dapat mengolah ubi menjadi bahan utama makanan dan dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi kebutuhan rumah tangga. Beberapa hal mungkin kami akan lebih ke peningkatan kualitas produk sehingga produk UKM ini bisa diterima bukan hanya di Pali tetapi bisa juga di kabupaten lainnya ataupun di provinsi lainnya. Jadi dalam hal ini turunan-turunan seperti ini dapat kita konversikan kalau selama ini menggunakan tepung yang biasa dan kita robah menjadi tepung mokaf. Jadi ada nantinya mie itu kita biasakan bagaimana menggunakan mie dari mokaf bukan dari tepung yang dijualan tadi sehingga putaran ekonomi di masyarakat sini ada. Pengolahan tepung mokaf ini akan terus dilakukan dan diberdayakan ke penduduk desa yang memiliki potensi pertanian singkong agar dapat menjadi produk UMKM khas dari Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir.
Nah Yon, ternyata bukan ubi tok banget nih yang dibuat jadi pempek, tapi ternyata ubi ini diolah lagi menjadi tepung mokaf. Dan tidak hanya jadi bahan dasar untuk pempek, tepung mokaf ini juga bisa dibuat sebagai bahan dasar pembuatan mie. Oh, berarti Gitu, memang Yon. itu diolah menjadi tepung dulu, lalu bisa dibuat menjadi pempek ya. Bukan ubi tok itu bisa menjadi pempek. Ya. Kalau misalnya tadi ubi bisa jadi pempek, Bingung yang tuh gimana ya? Yang jual ikan di pasar tuh bakal bangkrut kayaknya. Karena orang bakal beli ubi karena harga ubi kan lebih murah ya. Selanjutnya kita bakalan kemana nih Yon? Iya, jadi selanjutnya kita akan berkunjung ke kabupaten yang mana ini terkenal akan sektor pertaniannya yang hasilnya itu sangat bagus. Wah, ada apa aja tuh di situ? Jadi kalau kita berkunjung ke Kabupaten Banyuasin ya, itu sudah terkenal sekali. Kalau misalnya nih, kamu suka nggak sih lihat ke pameran kabupaten itu? Iya, Kabupaten kota di Sumsel kan ada kadang pameran. Itu kalau Banyuasin lihat deh, pasti di depan boothnya itu banyak sekali buah-buahan, sayur-sayuran yang dipajang. Karena memang menjadi ciri khas dari Kabupaten Banyuasin adalah hasil pertanian dan perkebunan yang sangat bagus dan memiliki kualitas yang tentunya ini sangat membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin. Salah satunya hasil yang mereka punya itu ada ubi. Ubi lagi nih ya? Ubi lagi. Tapi bukan dijadi tepung mokaf atau jadi bahan untuk pempek ya? Jadi banyak sekali bermacam-macam ubi yang dihasilkan, namun ini yang kita akan bahas adalah ubi mentega, yang mana ini sangat terkenal akan rasanya yang legit dan juga manis. Kira-kira bagaimana ya bentuk dari ubi mentega? Apakah berbeda dengan ubi yang digunakan untuk pembuatan pempek tadi? Langsung saja di dia liputannya untuk Anda. Desa dengan luas wilayah mencapai 11.800 km persegi ini memiliki sejumlah potensi pertanian dan perkebunan yang cukup menjanjikan. Mulai dari padi, laos, cabai, hingga ubi atau singkong mentega yang saat ini tengah dikembangkan oleh warga setempat. Proses pembudidayaannya yang tidak sulit membuat sebagian besar warga tertarik untuk mulai membudidaya ubi mentega ini. Di samping itu, kondisi tanah di wilayah ini juga cukup mendukung untuk pengembangan pertanian ubi mentega. Tapi kalau Ubi atau singkong sebenarnya memiliki varietas atau jenis yang berbeda-beda. Mulai dari ubi mangu, ubi gajah, ubi putih, ubi mukibat, ubi emas, hingga ubi mentega. Namun warga di sini memilih untuk mengembangkan budidaya ubi mentega lantaran permintaan pasar yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan tekstur ubi mentega lebih kenyal dan legit, serta warnanya yang kuning dan rasanya yang manis membuat warga lebih tertarik untuk membudidayakan ubi mentega ini dibandingkan jenis ubi lainnya. Hingga saat ini Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, setidaknya memiliki lahan perkebunan ubi mentega mencapai 40 hektar. Potensi ini terus dikembangkan oleh sebagian besar warga dan menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi mereka. Singkong atau ubi mentega memiliki tekstur yang kenyal dan rasa yang manis, sehingga cocok untuk diolah menjadi beragam makanan. Yuk. Angkat dulu itu.
salah satu hasil produksi makanan berbahan dasar ubi mentega yang menjadi unggulan warga Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin ini adalah tape mentega. Roti. Belum dicuci. Pembuatan tape mentega dengan berbahan dasar ubi mentega tidaklah sulit dan waktu yang dibutuhkan pun tidak terlalu lama. Perlu diketahui bahwa di Merah Mata ini khususnya di 5 RT ini ada 16 kelompok industri rumahan pembuat tape, Pak. Bahan tapenya menggunakan ubi mentega. Ubi mentega, ubinya kuning. Ini berkisar 10 tahunan terakhir ini baru ditemukan ubi mentega. Nah, keunggulan dari ubi mentega ini karena kualitas tapenya yang memang memadai, bisa bertahan lama, 4-5 hari masih bisa bertahan dan masih enak untuk dikonsumsi. Beda dengan ubi putih yang sebelumnya. Setelah 2 hari dalam proses, kemudian tape mentega ini siap untuk dikonsumsi dan dijual ke pasaran. Biasanya tape yang diproduksi warga Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin ini akan dijual di pasar-pasar yang ada di Kota Palembang dengan harga yang ditawarkan sekitar Rp3.000 hingga Rp3.500 per picis. Agar mendapatkan bahan untuk buat tape, kita buat pematang dulu, galengan, dicangkul. Sudah itu menggunakan pupuk kandang. Penanaman, selama penanaman proses sampai pemanenan itu sekitar 8 atau 9 bulan, minimal 7 bulan. Buat galangan itu apa, Pak? Biar supaya tinggi nggak kena air. Masuk kena air dia bisa cepat limpas, kering lagi. Pengolahan tape mentega dari bahan dasar ubi mentega ini tentunya menjadi peluang bisnis yang tak hanya bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian pengrajin tape mentega, namun juga memberikan peluang bisnis bagi pembudidaya ubi mentega yang ada di Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin. Ini Pak, dekat sini. Namun demikian, campur tangan pemerintah tetap diperlukan dalam pengembangan potensi ubi mentega di Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin ini. Sehingga potensi ini dapat dikelola secara maksimal dan dapat mensejahterakan kehidupan warga Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Nah, yang ternyata ubi mentega ini memang dari rasanya udah legit, kenyal, dan juga warnanya itu kuning. Jadi buat orang-orang tuh kayak penasaran deh, pengen coba nih ubi mentega. Dan juga di Kabupaten Banyuasin ini untuk ubi mentega ini ada 40 hektar tanaman ubi mentega di sini. Betul, itu karena permintaan dari masyarakat memang lebih banyak untuk ubi mentega. Kalau misalnya dilihat variasi ubi itu banyak, ada ubi gajah, ubi putih, dan ubi lainnya. Namun karena memang permintaan ubi mentega ini lebih banyak, makanya kebanyakan masyarakat ini menanam ubi mentega. Oke, yang selanjutnya kita akan kemana nih? Selanjutnya kita akan ke daerah yang tentunya memiliki potensi pertanian juga. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam program Kampungku.
kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa, potensi yang dimiliki desa di daerah Sumatera Selatan tentunya ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satunya desa yang berada di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Sukamerindu. Nah, memang benar banget ya, di Desa Sukamerindu ini tidak hanya dari hasil perairan, juga dalam pertanian juga, sektor pertanian ini juga unggul nih Yohan, karena setiap harinya bisa menghasilkan 200 kg cabai. Wah. Iya, nah itu tidak heran karena memang tanah yang berada di daerah Ogan Ilir ini tergolong subur, dan juga hasil yang dihasilkan dari sumber daya alam seperti ikan-ikannya itu cukup memiliki kualitas yang sangat baik. Kira-kira bagaimana ya potensi perkebunan yang dimiliki daerah di Kabupaten Ogan Ilir ini? Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Desa Sukamerindu yang berada di Kecamatan Pemulutan Barat. Desa ini berada jauh di ujung Kecamatan Pemulutan. Desa Sukamerindu memiliki banyak potensi sumber daya alam, termasuk dari hasil ikan, karena sungai yang mengalir di kawasan ini. Selain itu, desa ini juga menyimpan potensi pertanian karena tanahnya yang subur. Karena potensi ini, mata pencarian warga di Desa Sukamerindu sebagian besar merupakan petani juga nelayan. Kami matok TV. Seperti halnya hamparan kebun cabai merah yang luas ini, terlihat tampak buah cabai yang merah siap dipanen. Sejumlah petani terlihat memetik cabai yang siap dipanen. Tanaman cabai merah ini merupakan sebagian dari yang diusahakan warga di desa ini. Tanaman cabai ini milik Sahrul yang baru pada tahun ini memilih bertanam cabai. Dirinya tertarik untuk bertani cabai karena selain proses menanam yang mudah, juga karena harga cabai yang sering kali naik. Menurut Syahrul, selain bermanfaat untuk dirinya dan keluarga, bertani cabai ini juga diharapkan mampu memberikan tambahan penghasilan bagi warga sekitar. Pak, ini sejak kapan Pak kita mulai tertarik untuk menanam cabai, dan mungkin gimana awalnya Pak? Susah Pak? Awalnya kita menanam cabai ini pada tahun 2018 kita lah mulai nanam itu. Cuma pada waktu 2019 kita mengikuti pemilihan kepala desa pada waktu itu. Kita tidak nanam cabai pada itu. Nah, sekarang ini 2022 saya ketarik lagi menanam cabai ini. Nah, itulah makanya saya garap tanah ini sekitar 1 hektar lah, yang tertanam sekitar 20.000 batang. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah panen. Ya, kita melibat ke warga desa Sukamerindu ini, termasuk di Kecamatan Pemulutan Barat ini, kami tidak mengambil pegawai selain dari di desa kami sini. Cabai-cabai yang dipanen juga masih harus disortir sebelum dijual ke pasaran. Buah cabai yang busuk dipisahkan agar cabai yang dijual berkualitas baik. Tanggal 6 ini sudah ada jadwalnya. Milih yang busuknya, ini kan masih banyak yang busuk cabai ini kan, udah segalanya bagus ini. Nah, macam ini kan busuk. Ini kurang galak yang beli kan, ini kan banyak busuk. Ini kalau yang bagus kan kayak ini nah. Ini kan busuk. Ini busuk oleh ulat ini kan, oleh ulat. Oleh hama ya. Nah, ini Bapak warga di sini Pak ya? Ya warga di sini. Nah, dengan kerja di sini kayak mana Pak? Bantu nggak? Bantu lah. Kita kan istilah itu dapat
gajian harian gawe di sini itu kan agak membantu lah kan, cukup untuk kebutuhan di rumah kan oleh gawe di sini. Cabai dalam satu masa tanam dapat dipanen sebanyak 20 kali dan dalam satu hari panen bisa mencapai 200 kg cabai. Petani cabai telah mampu meningkatkan perekonomian warga di Desa Sukamerindu, Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan. Nah, memang ya di Desa Sukamaju ini masyarakatnya memilih untuk menanam cabai karena memang potensi cabai ini lebih tinggi dibandingkan dari produk-produk yang lain, dan tentunya apalagi harga cabai ini suka naik ya, apalagi yang kayak kemarin naik sampai 100.000, dan ini bisa menjadi salah satu keuntungan bagi petani di sekitar Kabupaten Ogan Ilir ini. Betul sekali. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke Kabupaten Musirawas Utara, yang mana ini masih terdapat warga yang tergolong suku anak dalam, tepatnya di Desa Sungai Jernih, Kabupaten Musirawas Utara. Kira-kira bagaimana mereka melangsungkan hidup di sana ya? Karena kalau udah identik dengan namanya suku anak dalam itu pasti masih tradisional sekali. Dan hidupnya juga masih nomaden ya. Dan ini dia liputannya untuk Anda. Desa Sungai Jernih memiliki 1.672 penduduk. 200 penduduk di antaranya, atau 76 kepala keluarga, merupakan warga suku anak dalam. Mereka saat ini sudah terbiasa hidup layaknya masyarakat umum. Pola hidup yang lama selama ini, nomaden atau berpindah-pindah untuk bertahan hidup, berangsur-angsur mulai ditinggalkan. Bahkan, sebagian mereka juga sudah ada yang memiliki penghasilan dari budidaya ikan patin dengan media terpal. Ini patin. Meski kehidupan mereka sedikit bergeser dan membaur dengan masyarakat umum, warga suku anak dalam yang terletak di Kampung 8 Desa Sungai Jernih tetap tidak meninggalkan pola hidup atau tradisi mereka untuk berburu dalam meningkatkan pendapatan. Kepala suku anak dalam Japarin mengungkapkan, program pemberian benih bibit dalam budidaya ikan sangat membantu warga suku anak dalam untuk meningkatkan pendapatan. Ini kelompok? Ya, kelompok. Ikan apa yang kita lepas di sini? Ini patin. Rata-rata patin ya? Iya. Ini berapa kolam galau-galaunya total? Itu 10. 10 kolam ya? Iya. Kemarin pelepasan ikan berapa banyak? 10.000. 10.000? Iya. Panen pertama lah sudah? Nah, sudah. Itu jual kemana? Itu dijual ke Jambi. Jual ke Jambi? Iya. Dapat berapa hasil kemarin, Pak, untuk pertama? Itu kemarin 6 ton. Kebanyakan mereka masih adat Samo, yaitu mencari bibitan, baik itu sekarang merondol, di sawit, ataupun mencari binatang liar. Di antaranya nyari kulit ular, kulit biawak, yang paca itu bernilai harga tinggi. Sebagian juga sudah modern, ada yang menjadi rentenir, ada yang menjadi bos sawit, dan mereka juga kebanyakan sekarang rumah sudah permanen, baik itu bantuan APBD lewat bedah rumah atau kemampuan individu dalam berekonomi. Dalam adat istiadat mereka selalu patuh dengan ketua adat. Kalau ketua adatnya bilang cakor, dia melo, bilang cak ini dia melo. Jadi segala sesuatu SAD atau suku anak dalam berpatokan dengan ketua adat. Warga desa secara umum juga telah berbaur dengan suku anak dalam. Mereka bekerja sama dalam berbagai hal, diantaranya perdagangan dan pertanian.
Pengurus desa juga terus berupaya merangkul warga suku anak dalam pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, pelayanan kesehatan, serta bantuan sosial. Nah, Yohan, ternyata di desa Sungai Jernih ini untuk masyarakat suku anak dalamnya ini sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang biasanya mereka nomaden dan sekarang sudah berada di satu tempat dan tidak berpindah-pindah lagi. Betul, dan juga mereka sudah berbaur dengan masyarakat setempat dan mereka juga sudah melakukan budidaya ikan patin menggunakan media terpal. Jadi memang sudah mulai modern ya. Betul sudah sekali. mulai budidaya, mulai bertani juga ya mereka. Iya. Nah pemirsa, selanjutnya kami akan menyajikan informasi tentang daerah tentunya memiliki potensi daerah Sumsel. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Kampung. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Adel, soalnya kita mau ke daerah mana nih? Kita akan ke daerah Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Desa Sidorejo. Nah, di sini biasanya kan anak-anak sekarang nih pada main gadget, juga buka aplikasi-aplikasi dan sebagainya yang lebih mengutamakan main handphone. Tapi di Desa Sidorejo ini, anak-anaknya itu lebih memilih bermain di salah satu lapangan di tengah-tengah kebun karet nih ya. Betul, karena memang letak dari desa ini memang berada di tengah-tengah kebun karet. Jadi kalau misalnya mungkin kita berjalan-jalan ke kebun karet tiba-tiba ngeliat desa tuh agak, wah kok ada desa ya di tengah-tengah kebun ya. Ini sangat unik sekali. Kira-kira bagaimana suasana dari Desa Sidorejo itu sendiri? Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Inilah suasana Kampung Sidorejo, Kelurahan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Suasana di kampung ini begitu tenang, asri dan damai, jauh dari hiruk-pikuk atau bisingnya suasana perkotaan. Karena hunian penduduk di sini tidak begitu padat seperti di perkotaan dan dikelilingi dengan perkebunan karet maupun lahan perkebunan produktif lainnya milik warga. Meskipun jarak antar rumah warga tidak saling berdekatan, namun di desa ini memiliki sebuah lapangan sederhana yang digunakan untuk berkumpul pada momen-momen tertentu, khususnya bagi anak-anak kampung yang selalu berkumpul dan bermain di lapangan ini. Selepas kegiatan mereka bersekolah, mengaji dan beristirahat, biasanya menjelang sore, anak-anak kampung Sidorejo berkumpul untuk bermain bola, bermain sepeda, atau bermain permainan tradisional lainnya. Al memang setiap hari apa baik kegiatannya di dusun ini? Sekolah, main bola,
Main bola sama kawan-kawan di sini. Iya. Oke. Main apa bae selain main bola? Main raket, main kasti. Tiap hari ini lapangan ya, pakai Iya. lapangan ini. Bisa cerita ada apa bae kegiatan Zaki sehari-hari? Main bola, sekolah, ngaji, balik sekolah ngaji. Oke, kalau main tiap hari Zaki? Paling sering main apa? Main bola. Meskipun sesekali mengaku bermain gawai atau gadget, namun anak-anak di kampung ini lebih senang melakukan permainan dengan aktivitas fisik bersama-sama. Tidak seperti sebagian besar anak-anak di perkotaan yang kecanduan gawai. Kondisi alam di kampung ini membuat anak-anak di sini sudah terbiasa berjalan jauh atau bersepeda untuk menuju ke sekolah ataupun tempat mereka mengaji. Nah, Yohan, memang di Desa Rimba ini anak-anaknya memanfaatkan lapangan yang berada di tengah-tengah kebun karet dengan bermain aktivitas yang aktivitas fisik gitu, bermain sepak bola dan sebagainya, dan ini memang menjadi base camp anak-anak lah istilahnya ya, karena habis sekolah mereka istirahat dan main di lapangan yang di tengah-tengah kebun karet ini, Yohan. Nah, selanjutnya kita akan kemana nih, Yohan? Selanjutnya kita kembali lagi ke kabupaten yang tentunya kaya akan potensi alamnya, yaitu Kabupaten Banyuasin. Nah, tapi sebelumnya aku mau minum dulu karena kita udah pesen beberapa minuman tadi pemirsa. Ini dari bentuknya itu aku tuh Udah sayang. menarik banget. Menarik dan jadinya kayak sayang untuk diminum ya. Ada tadi pesan apa aja nih? Nah, di sebelah kanan aku ini ada kombucha guava, ada cafe jamu ya latte, berarti? Oke. iya, dan juga tropical heaven. Oke. Tropical heaven nih ya. Surga. Dan aku ini udah dari bentuknya udah kelihatan ya. Ini ada timun, namanya cucumber fish, dan ini ada lava. Lava. Ini ada yang bentuknya asap-asap Iya. gitu ya. Jadi Makanya memang namanya sesuai lava. judul ya. Penasaran banget ya. Menarik banget ya. Kamu mau cicip yang mana coba? Yang ini deh. Kayak ini lebih kombucha. menggoda ya. Karena kan kombucha ini fermentasi teh yang katanya itu menyehatkan juga buat Oh tubuh. gitu. Kalau aku tuh penasaran dengan namanya lava ini. Karena kan namanya lava itu biasanya panas kan, tapi ini dingin. Dingin. Kita coba yuk. Ini ada rasa soda-sodanya gitu juga yang jadi kayak asam, seger, manis tuh udah komplit banget deh di Jadi kalau misalnya yang kombucha guava ini. Suka mocktail itu wajib banget pesan yang ini ya, yang kita pesan ya, karena seger semua kan. Ini seger banget ya. Seger banget. Ini lava enak banget loh. Itu gimana tuh rasanya? Segar dan apa ya, rada asam-asam sedikit. Jadi kalau misalnya pengen minuman yang dengan nuansa asam, yang itu seger ya. Segar itu wajib pesan ini sih. Ini enak banget. Dari bentuknya itu lucu banget ya. Iya. Kayak sayang banget yang mau diminum. Iya, sayang untuk diminum. Oke. Jangan lupa nih masih ada satu kampung lagi. Iya. Sampai lupa ya karena enakan minum. Mau coba lagi tapi setelah kampung ini ya. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana di Kabupaten Banyuasin ini biasanya kalau misalnya dari Kota Palembang itu kita punya namanya kue tradisional seperti kue engka, 8 jam, maksuba, apa lagi? Lapis. Pokoknya banyak banget ya kalau banyak di Kota banget Palembang. kue-kue kalau kita berkunjung ke Kota Palembang ini. Nah, kalau di Banyuasin nggak mau kalah. Iya. Di Banyuasin ada namanya kue rangi. Kue rangi gimana sih kue rangi? Nggak tahu juga, aku juga baru dengar sih kue rangi ya. Penasaran banget gimana sih bentukan kue rangi? Ini dia liputannya untuk Anda. Desa Rimba Balai, Kecamatan Banyuasin 3, memiliki luas wilayah yang terbentang 1.300 meter persegi. Terdiri dari perkebunan masyarakat, perkebunan perusahaan, dan lahan persawahan. Jumlah penduduk desa Rimba Balai tercatat sebanyak 780 jiwa, di mana 60% masyarakatnya bekerja sebagai petani karet, 10% buruh perkebunan, dan 1% pegawai negeri sipil.
Bahan-bahannya sudah ada di depan, sir 25 gram dan ini kita masukkan. Ada yang menarik di desa ini, di mana warganya melestarikan kue khas daerahnya, yaitu kue rangi. Kue rangi terbuat dari campuran kelapa parut yang telah diproses melalui pengeringan, dicampur dengan tepung beras, gula dan garam, yang dicampur sedikit air, lalu diaduk sampai merata dalam satu wadah sebelum dimasukkan ke dalam cetakan untuk dimasak dengan cara direndang. Kue rangi ini biasanya tersedia setiap acara hajatan, baik pernikahan, hitanan, dan syukuran, bahkan acara yasinan. Kue ranginya, ciri khas desa Rimba Balai. Baik itu untuk acara sunatan, pernikahan, acara formal maupun informal. Asal mula kue rangi itu dari nenek moyang dan turun-menurun dari nenek moyang, dari kami dan penerus-penerus lainnya. Dalam satu kemasan itu dihargai sesuai dengan ukuran. Seandainya ukuran kemasan itu 250 gram, itu kami hargakan 10.000. Kalau yang 500 gram kami hargakan 20.000. Tujuan kami dari PKK melestarikan masakan tradisional Desa Rimba Balai yang turun-menurun dari nenek moyang kami. Kue ini setiap acara kami bikin, dari hinatan, syukuran, kawinan. Sekarang ini kami ingin lestarikan lagi agar lebih dikenal masyarakat luas. Bukan hanya di dalam desa ini saja, bahkan sampai ke kabupaten atau ke provinsi. Itu yang menjadi harapan kami. Agar tetap lestari, keberadaan kue rangi terus dipromosikan ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Rimba Balai setiap acara, baik di tingkat kecamatan maupun Kabupaten Banyuasin. Setiap kali kue rangi dipromosikan, peminat kue cukup tinggi, bahkan dapat menjadi potensi penghasilan desa. Kami sangat menggebu sekali untuk melestarikan maupun memperkenalkan kepada seluruh jajaran masyarakat supaya peningkatan perekonomian Desa Rimba Balai, terutama pendapatan ibu-ibu PKK itu mempunyai hasil yang memadai. Peninggalan nenek-nenek moyang kami kemarin sampai sekarang kalau bisa jangan sampai terlupakan. Karena itulah kami angkat dan kami lestarikan masalah kue rangi ini menjadi kue idaman setiap desa-desa yang akan mengenalnya nanti. Warga desa terus berupaya memperkenalkan kue rangi khas daerah Rimba Balai sehingga dapat dikenal publik dan menjadi oleh-oleh khas dari Banyuasin, khususnya Desa Rimba Balai. Nah, ya ternyata memang kue rangi ini berbahan dasar kelapa parut yang dikeringkan dan juga dicampur dengan tepung beras. Betul, jadi rasanya pasti gurih ya. Kalau misalnya yang berbahan dasar dari kelapa itu pasti cita rasanya itu gurih. Gurih dan juga bau kelapanya itu yang khas banget ya. Dan juga kue rangi ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Banyuasin. Dan terus dipromosikan sampai dengan sekarang oleh ibu-ibu dari TPPKK Banyuasin. Nah pemirsa, informasi tadi menjadi informasi kita terakhir pada episode kali ini. Namun jangan sedih karena minggu depan kami akan menyajikan beberapa informasi tentunya tentang daerah yang memiliki potensi di Sumatera Selatan. Dan tentunya diingatkan kembali kepada seluruh pemirsa yang ingin desa atau kampungnya diekspos, jangan lupa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah Yon, sebelum kita tutup, kayaknya aku penasaran deh mau coba si Tropical Heaven sama Coffee Latte ini. Aku udah coba semuanya sih, sekarang aku mau coba yang ini ya. Kita tetap mau yang kombucha guava.
Tapi kita cheers tuh nggak sih? Cheers gitu ya. Cheers. Seger banget ya. Sampai lupa tutup. Betul. Pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda di rumah. Akhirnya saya Yohannes Mir dan saya Adelia Fadila. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke Comment Town.